Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kami lakukan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya David Ricardo, absen nomor 10. Nama saya Iqbal Pamungkas, absen 15. Nama saya Muhammad Raka Paras, absen 17. Nama saya Noval Banu Sutkianto, absen 21. Nama saya Raffi Radatul Razan, absen 23. Tujuan kita dalam percobaan kali ini adalah untuk membaca tegangan, hambatan, dan titik arus pada rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian campuran, serta untuk membuktikan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff pada masing-masing rangkaian. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak percobaan yang telah kami lakukan. Baik, kita mulai dengan rangkaian seri. Di sini saya sudah membuat rangkaian di mana ada satu buah baterai dengan 3 buah hambatan berupa lampu. Jika saya sambungkan, maka lampu ini akan menyala. Dan dapat dilihat juga arah elektronnya ini dari negatif ke positif. Dan arah konvensionalnya itu dari positif ke negatif. Lalu kita akan mencoba hitung beda potensial pada rangkaian ini. Dimulai dari besar beda potensial pada baterai atau pada pusatnya yaitu 9 volt. Lalu kita coba hitung di tiap-tiap hambatan. Di lampu pertama 3 volt, lampu kedua 3 volt, dan lampu ketiga juga 3 volt. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa besarnya tegangan di rangkaian seri itu berbeda. Lalu kita coba hitung besarnya kuat arus pada tiap-tiap lampu. Kuat arusnya yaitu 0,45 ampere. Lalu di sini juga 0,45 ampere. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kuat arus pada rangkaian seri sama. Nah, untuk menghitung besarnya tegangan total pada rangkaian seri, rumusnya itu V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan untuk menghitung kuat arusnya, yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Dikarenakan kuat arus pada rangkaian seri itu sama. Lalu untuk menghitung hambatannya, yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Di sini hambatannya bernilai 10 ohm. Berarti kalau misalkan 3 hambatan ini bernilai 30 ohm. Karena rangkaian seri hanya ditambahkan saja. Mungkin untuk rangkaian seri penjelasan saya cukup di sini. Bila salah kata mohon dimaafkan, kita lanjutkan ke rangkaian paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempraktikkan rangkaian paralel. Seperti yang bisa dilihat, saya sudah membuat rangkaian paralel yang terdiri dari 3 buah lampu masing-masing 30 ohm. Sekarang kita akan mencoba mencari hambatan penggantinya dengan rumusnya yaitu 1 per Rp sama dengan 1 Rp1 ditambah 1 per Rp2 ditambah 1 per Rp3, di mana Rp1 yaitu 30 ohm, Rp2 30 ohm, dan Rp3 juga 30 ohm. Jadi 1 per 30 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 30 sama dengan 3 per 30. Lalu kita balik menjadi 30 per 30 sehingga hasilnya sama dengan 10 ohm. Lalu kita akan coba menghitung arusnya dengan rumus I sama dengan V per R. Jadi I sama dengan 9 per 10 sama dengan 0,90 ampere. Sekarang kita akan mengetes apakah benar arusnya yaitu 0,90 ampere. Seperti yang bisa dilihat, ternyata benar arusnya yaitu 0,90 ampere. Lalu arusnya akan terbagi karena bercabang.
Karena hambatannya sama semua, jadi arusnya akan terbagi menjadi 3 sama rata. Jadi 0,3 masing-masing. Di sini 0,3, di sini 0,3 juga, dan di sini juga 0,3. Jadi di rangkaian paralel arus totalnya sama dengan total arus di cabang-cabang, yaitu I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Sekarang kita akan cek tegangan di setiap lampu. Pakai ini nih. Nah, setelah dilihat di sini tegangannya yaitu 9 volt. Lalu ini kedua juga 9 volt. Dan yang ini ketiga juga 9 volt. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan, yaitu kalau di rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya dan yang beda adalah arusnya. Terima kasih. Ini adalah rangkaian campuran seri paralel. Rangkaian campuran seri paralel ini terdiri dari satu buah baterai yang memiliki tegangan 9 volt, serta terdapat 3 buah lampu yang masing-masing hambatannya adalah 10 ohm. Jika dilihat seperti ini, rangkaian ini bermuatan atom negatif atau elektron. Atom negatif ini akan keluar dari kutub negatif menuju kutub positif. Sedangkan jika dilihat secara konvensional seperti ini adalah arah arus listriknya. Arus listrik keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Arus listrik kita simbolkan sebagai I. Kemudian baterai ini disimbolkan sebagai V, serta ketiga buah lampu ini adalah hambatannya, yaitu R. Jadi di sini adalah V, di sini I1, di sini I2, dan di sini I3. Kemudian di sini adalah R1, di sini R2, dan di sini R3. Di rangkaian campuran seri paralel ini kita akan menganalisa beberapa hal. Yang pertama, kita akan menghitung hambatan total atau R total pada rangkaian ini. R total sendiri rumusnya adalah R total sama dengan R seri ditambah R paralel. Jadi R seri sudah diketahui, di sini adalah 10 ohm. Kemudian yang harus kita cari di sini adalah R paralelnya. Menggunakan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R2. Maka nanti hasilnya akan ketemu yaitu 5. Jadi R seri ditambah R paralel sama dengan 10 ditambah 5. R totalnya adalah 15 ohm untuk rangkaian ini. Kemudian yang kedua, kita bisa menghitung arus listrik atau I. I sendiri rumusnya adalah I sama dengan V per R. V-nya itu dari tegangan baterainya, yaitu 9 volt. Kemudian R yang sudah dihitung tadi, yaitu 15 ohm. Jadi tinggal dibagi 9 per 15 sama dengan 0,6. Untuk membuktikannya, kita bisa mengukurnya menggunakan alat ampermeter ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,6. Karena ini merupakan rangkaian campuran seri paralel, tentu saja arus listrik yang berada pada I1 akan berbeda dengan rangkaian yang berada pada I2 dan I3. Nah, di sini sudah terlihat bahwa yang tadi di I1-nya itu adalah 0,6, I2-nya 0,3, dan I3-nya juga 0,3. Mengapa demikian? Karena pada hal ini terjadi penerapan hukum Kirchhoff 1, di mana jumlah arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Jadi kesimpulannya arus listrik pada rangkaian campuran seri paralel akan berbeda pada tiap-tiap cabangnya. Kemudian untuk membuktikan dari mana dapat 0,3 ini, kita bisa menggunakan rumus perbandingan, yaitu R2 banding R3, 10 ohm dibanding 10, dapat disederhanakan menjadi 1:1. Dan kita bisa cari R2-nya itu menggunakan rumus 1 per 1 tambah 1
dikali 0,6 sama dengan 0,3. Berikut juga untuk mencari R3-nya menggunakan rumus yang sama juga, maka ketemu hasilnya nanti adalah 0,3. Dan yang ketiga, kita bisa menghitung tegangan total atau V total pada rangkaian campuran seri paralel dengan rumus V sama dengan I dikali R. I-nya tadi di sini adalah 0,6, kemudian R-nya sudah diketahui, di sini 9. Jadi nanti tinggal 0,6 dikali 15, ketemu hasilnya adalah 9 volt. Kemudian kita juga bisa mencari pada lampu pada lampu hambatan 1 R1 atau R1. Di sini adalah 6 volt. Kemudian arus listriknya di sini 0,6. Dari mana dapatnya 6 volt ini bisa dicari dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu I1-nya tadi di sini adalah 0,6 dan R-nya adalah 10 ohm di sini. Maka akan ketemu hasilnya adalah 6 volt. Kemudian untuk R2-nya di sini pada hambatan keduanya, tegangan kedua. Nah, di sini juga bisa menggunakan rumus yang sama, F2 sama dengan I2 dikali R2. Maka hasilnya nanti akan seperti ini, 3 volt. Di R3 juga sama, menggunakan rumus yang sama. Jadi kesimpulannya, tegangan pada rangkaian seri paralel ini adalah berbeda. Sekian penjelasan dan analisa dari saya. Apabila ada kata yang kurang jelas atau kurang dimengerti, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Oke, kita mulai dari rangkaian seri. Kita cari dulu kuat arusnya. Rumus kuat arus yaitu V per R. Di sini V-nya adalah 10 volt dan R-nya adalah 20 ohm. Berarti tinggal kita bagi 10 bagi 20 sama dengan 0,5 ampere. Di sini kuat arus tertulis 0,5 ampere. Selanjutnya kita akan buktikan hukum Ohm, yaitu beda potensial sama dengan tegangan baterai. Karena tegangan baterai 10 volt, maka beda potensial ujung hambatan. Di sini terbukti bahwa beda potensial ujung-ujung penghantarnya 10 volt, yaitu sama dengan tegangan baterai. Selanjutnya kita masuk ke dalam rangkaian paralel. Kita cari dulu hambatan paralel, yaitu rumusnya adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. R1 di sini adalah 6 dan R2 adalah 12 ohm. Maka kita tulis 1 per 6 ditambah 1 per 12, kita samakan penyebutnya. Berarti 2 per 12 ditambah 1 per 12 sama dengan 3 per 2, kita balik 12 per 3 sama dengan 4. Maka kita cari kuat arusnya, yaitu V per R. Karena voltnya, tegangannya adalah 10, kita bagi dengan hambatannya yaitu 4, sama dengan 2,50 ampere. Di sini tertulis benar ya, 2,50 ampere. Sekarang kita buktikan hukum Ohm. Kita letakkan di masing-masing ujung hambatan. Di sini beda potensial dari R2 sama dengan 10 volt. Beda potensial di ujung-ujung R1 sama dengan 10 volt. Ya, berarti beda potensial ujung-ujung hambatan, yaitu berarti sama dengan tegangan baterainya. Berarti di rangkaian paralel ini sudah terbukti.
kita masuk ke rangkaian campuran. Nah, kita hitung dulu R paralel ya, dengan rumus yang tadi. Kita cari dulu hambatan paralelnya, yaitu rumus yang tadi 1/R1 ditambah 1/R2. Karena sama-sama 15, jadi kita tidak menyamakan lagi penyebutnya. 1/15 ditambah 1/15 sama dengan 2/15. Kita balik, 15/2 sama dengan 7,5 ohm. Untuk R total paralel. Untuk yang seri kita gabungkan dengan R total paralel, jadi 10 ditambah 7,5 ohm sama dengan 17,5 ohm. Karena hambatannya sudah kita cari, maka selanjutnya kita akan mencari kuat arusnya. Rumus kuat arusnya itu adalah V/R. V-nya di sini adalah 20 volt, sedangkan R-nya yang tadi adalah 17,5. Jika kita bagi 20 dibagi 17,5 akan menghasilkan 1,14 ampere. Ya, di sini kita benar menghitungnya, yaitu 1,14 ampere. Lalu kita buktikan hukum Ohm yang ada pada rangkaian seri. Ternyata beda potensial di ujung-ujung rangkaian seri ini bernilai 11,43 volt. Ini terjadi karena kuat arus dikali dengan hambatan itu sendiri. Berarti kita dikali dengan hambatan seri ini. Jadi 1,14 dikali 10 akan menghasilkan ini 11,43 volt. Sedangkan yang rangkaian paralel ya bernilai 8,57 volt. Hal ini terjadi karena tegangan baterai dikurang dengan beda potensial yang berada di seri tadi yang 11,43. Jadi beda potensialnya adalah 8,57. Tentunya jika kita gabung hambatan ujung-ujung seri dengan hambatan ujung-ujung paralel ini akan menghasilkan tegangan yang sama, yaitu 20 volt. Dari percobaan ketiga kita dapat menyimpulkan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu adalah benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membuktikan hukum 1 Kirchhoff menggunakan rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga rangkaian seri paralel. Pertama, saya akan membuktikannya dengan rangkaian seri terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat tegangan total yang ada pada baterai adalah 9 volt. Kemudian saya menggunakan dua buah lampu yang masing-masing hambatannya adalah 20 ohm dan juga 10 ohm. Kemudian langsung kita coba ukur saja kuat arusnya menggunakan ampere meter. Di sini bisa kita lihat arus yang mengalir dari baterai ke lampu adalah 0,3 ampere. Kemudian kita coba ukur kuat arus yang ada pada lampu dengan hambatan 20 ohm. Dan kuat arusnya adalah 0,3 ampere. Kemudian kita coba ukur lagi di lampu yang memiliki hambatan 10 ohm dan memiliki kuat arus yang sama juga, yaitu 0,3 ampere. Nah, dari sini bisa saya katakan arus yang mengalir dalam rangkaian seri ini sama seperti arus yang mengalir di setiap lampu. Dan ini sudah sesuai dengan konsep hukum 1 Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 1. Baiklah, yang kedua saya akan membuktikan hukum Kirchhoff 1 menggunakan rangkaian paralel. Di sini saya masih menggunakan tegangan total yang sama, yaitu 9 volt, dan memakai dua buah lampu yang masing-masing hambatannya adalah 15 ohm dan juga 12 ohm. Lalu kita coba nyalakan dan kita ukur menggunakan ampere meter. Bisa kita lihat di sini arus total yang terbaca adalah 1,35 ampere. Kemudian masuk ke titik percabangan dan terbagi menjadi dua. Di sini pada hambatan 15 ohm terbaca kuat arusnya adalah 0,6 ampere. Dan kuat arus pada hambatan 12 ohm adalah 0,75 ampere. Dan jika kita tambahkan keduanya akan menghasilkan kuat arus 1,35 ampere. Dan ini juga sudah sesuai dengan konsep
hukum 1 Kirchhoff. Oke, kemudian yang ketiga saya akan membuktikan hukum 1 Kirchhoff menggunakan rangkaian seri paralel. Di sini saya menggunakan baterai dengan tegangan totalnya adalah 10 volt. Kemudian saya menggunakan 3 buah lampu yang pada rangkaian serinya menggunakan hambatan 10 ohm dan rangkaian paralelnya menggunakan hambatan 15 ohm dan juga 12 ohm. Kemudian kita lihat di sini arus total yang terbaca oleh ampermeter adalah 0,60 ampere. Kemudian masuk ke titik percabangan dan terbagi menjadi dua lagi. Di sini bisa kita lihat kuat arus pada hambatan 15 ohm adalah 0,27 ampere dan kuat arus pada hambatan 12 ohm adalah 0,33 ampere. Kemudian keluar kembali lagi melalui rangkaian seri yang memiliki kuat arus 0,60 ampere. Jadi bisa saya simpulkan dari ketiga rangkaian ini semuanya sudah sesuai dengan konsep hukum 1 Kirchhoff, yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sekian presentasi yang sudah kami lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.